Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Perang Israel. Jikalau Yerusalem berdiri, kesusahan akan terjadi di seluruh bumi. Ya. Di saat Yerusalem lemah, mereka akan berdiri. Di saat mereka sudah menyatakan diri untuk berdiri, bangkit, berperang, maka ketahuilah, ya, kesusahan akan terjadi di seluruh bumi. Ini nubuatan yang Tuhan berikan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Di akhir zaman, masa penghujung, di mana kita harus mempersiapkan segala sesuatu menyongsong kedatangan yang Maha Kudus, yang Maha Kuasa. Di sini saya berdiri bagi saudara, ya. Saya menyampaikan, dan untuk kesekian kalinya saya akan menyampaikan, ya, apa yang saya hendak sampaikan. Dunia ini sedang tidak baik-baik saja, ya. Saya sudah pernah katakan kepada saudara, ya, beberapa bulan yang lalu saya juga sudah menyampaikan, berjaga-jagalah senantiasa, sebab sungguh dunia ini sedang tidak baik-baik saja, ya. Saudara harus memakai kacamata rohani untuk melihat dan menyelidiki segala musim, menyelidiki segala sesuatu, bukan dengan mata jasmani, tapi sungguh mata jasmani pun Tuhan perlihatkan jikalau kita jeli melihat perkara-perkara yang sedang terjadi, melihat segala sesuatu apa yang ada di hadapan kita, yang belum pernah terjadi sudah terjadi. Oleh karena itu di sini pentingnya kita untuk duduk diam senantiasa di kaki Tuhan dalam hadirat-Nya. Jangan lengah, ya. Namun berjaga-jagalah senantiasa. Sebab barang siapa tidak duduk diam dalam hadirat Tuhan, yang hatinya tidak terpaut kepada Tuhan sepenuhnya, maka pengetahuan itu tidak akan dia peroleh. Sementara umat Tuhan binasa kalau tidak berpengertian. Umat Tuhan pun binasa kalau tidak berpengetahuan. Selama saya melayani, banyak saya temukan jiwa-jiwa yang tidak memiliki pengenalan akan Elohim. Banyak jiwa-jiwa yang saya temui yang hanya tahu dia Tuhan tapi tidak mengenal dan tidak memiliki pengertian, tidak memperoleh pemahaman tentang Elohim itu sendiri, ya. Karena hanya orang yang memiliki hikmatlah yang mengenal pribadi yang Maha Kudus, yang mengetahui rancangan-rancangannya, yang mengenal kehendaknya. Jadi minta hikmat, cari hikmat itu, ya. Mintalah hikmat agar hikmat itu diberikan kepadamu. Saat renungan pagi, saya terberkati dengan satu nats Alkitab, ya, kitab suci yang tertulis dalam Amsal 2, ya. Sebelum kita masuk ke inti, saya mau mengajak saudara jalan-jalan dulu, ya. Kita buka dari Amsal pasal yang kedua. Pasal yang kedua Immanuel tadi pagi yang kamu seringkan, ya. Ini tadi renungan pagi yang dibawakan oleh saudara kita Immanuel. Immanuel ini tugasnya ganda, lebih banyak tugasnya dari saya. Nanti jam 5 pagi waktu Indonesia Barat dia melayani di sosial media kepada saudara-saudara, ya kan. Habis nanti jam 6 pagi dia juga melayani di tim ini, ya. Sampai jam 8 pagi, tadi pagi sampai jam 9 pagi, ya. Nah, renungan yang diberikan saudara Immanuel tadi pagi itu dari Amsal pasal yang kedua, asal yang ayat yang ke-7. Kadang lidah ini kepleset, ya. Ayat ini sangat penting untuk kita ketahui, ya, supaya tidak asal bicara lagi kita, ya. Karena selama ini banyak yang mengatakan, oh, Tuhan kita kan Maha Penolong, ya. Kita percaya saja, ya. Nah, Tuhan akan memberkati, Tuhan akan melindungi, Tuhan akan menolong.
itu sangat gampang terucap dari mulut orang-orang, ya. Selama saya pelayanan di Sulawesi, banyak kalimat-kalimat yang seperti ini saya dengar. Salam Sulawesi. Ya, siapa ini yang berbicara seperti itu? Banyak, ya. Tidak satu dua orang itu, kemana-mana selama keliling Sulawesi, ya. Karena waktu saya pelayanan ke Sulawesi, sebenarnya apa yang mau Tuhan bukakan, ya? Kesusahan yang akan terjadi atas tanah itu, ya. Jadi saya hanya menyampaikan nubuatan-nubuatan. Tetapi ingat, bukan roh ketakutan yang kita taruhkan, ya. Tetapi nubuatan ada untuk membangun jemaat. Karena di saat nubuatan itu diberikan, maka setiap orang yang mendengarkannya, jikalau dia percaya, maka imannya akan bertumbuh, ya. Maka dia akan membangun, karena nubuatan itu kan membangun jemaat, ya. Nah, maka dia akan membangun hubungannya kepada Tuhan untuk memohon belas kasih anugerah Tuhan. Sama seperti yang dilakukan oleh Niniwe. Di saat Nabi Yunus datang ke Niniwe menyampaikan nubuatan akan kota Niniwe hendak dihancurkan, ya. Apa yang dilakukan oleh negeri itu? Mereka membangun hubungan kepada Tuhan. Mereka bersatu hati, ya. Bukan hanya hubungan kepada Tuhan, hubungan kepada sesama manusia juga, ya. Sehingga ada persatuan dan kesepakatan dalam negeri itu. Bahkan pemerintah pun bersepakat, ya. Mereka akhirnya berdoa, berpuasa, berkabung atas bangsa itu, ya. Agar kiranya Tuhan tidak menyatakan, Tuhan tidak menggenapi nubuatan itu atas Niniwe. Nah, begitu juga dengan Sulawesi, ya. Berdoalah atas negerimu, supaya apa? Apa yang disampaikan itu dihalaukan daripadamu. Sebenarnya Tuhan menyatakan itu oleh karena apa? Tuhan mau anak-anaknya semakin datang berseru-seru kepadanya. Tuhan mau anak-anaknya semakin datang bertekuk lutut di hadapan Tuhan, ya. Jadi Sulawesi berdoa. Nah, di saat saya menyampaikan hal demikian, banyak saya dengar Tuhan kita maha penolong, Tuhan kita maha pengasih, dan Tuhan kita melindungi. Nah, di ayat ini kita perlu tahu siapa yang Tuhan lindungi dan siapa yang akan Tuhan tolong. Jadi mari siapapun kita yang ikut dalam peribadatan ini, di saat saudara menyatakan hal-hal demikian, apakah saudara sudah menyelidiki diri sendiri, ya? Saya akan baca dari Amsal pasal yang kedua ayat yang ke-7, ya. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. Sekali lagi, ya, biar lebih tegas, ya. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur. Nah, sekarang selidiki hatimu yang meminta pertolongan daripada Tuhan, ya. Selidiki hidupmu yang meminta pertolongan daripada Tuhan. Apakah ada kejujuran dalam hidupmu? Karena dengan saudara berkata, hidupku mau menyenangkan hati Tuhan, aku mau mengasihi Tuhan, namun saudara tidak sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, apakah itu jujur? Itu kebohongan namanya, ya. Jadi Tuhan akan memberikan pertolongan kepada orang-orang yang jujur, ya. Dan berikutnya, dan menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya, ya. Jadi ia juga akan menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. Nah, masalahnya yang mengatakan Tuhan kita kan maha penolong, Tuhan kita kan perlindung. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan saya, apakah masih ada celah dalam hatimu? Celah itu seperti apa? Di saat engkau membenci saudaramu, di saat engkau
memiliki kemarahan yang tidak terkontrol, ya, gampang marah lah, gampang emosi, itu kan semua celah. Bagaimana Tuhan itu menjadi perisai dalam hidup saudara? Ya, saya tadi senyum-senyum aja baca ayat ini, ya, karena apa? Kami juga kena tegur, ya, luar biasa. Saya baru sampai di sini kapan ya? Kemarin ya? Kemarin atau kemarin lusa? Ini hari Sabtu. Oh, kemarin saya sampai, ya. Saya baru pulang dan sampai di tempat ini baru kemarin, ya. Kemarin sore, ya, setelah sebulan lebih berkeliling-keliling, dan saya baru sampai kemarin, ya. Nah, saat saya duduk diam di kaki Tuhan, ya, saya berdoa, ais, Tuhan langsung berfirman, ya. Kena tegur deh kami satu grup ini, satu tim. Nah, tapi itu luar biasanya, ya. Dan itulah yang menjadi kesukaan. Itulah yang menjadi penghiburan bagi kami. Di saat Tuhan menyelidiki lebih dari apa yang kami pikirkan, karena banyak orang tidak menyadari kelemahan kekurangannya, tetapi Roh Kudus menyelidiki sampai ke sumsum dan tulang-tulangnya, ya. Sampai ke akar-akarnya, ya. Jadi, segitu saya masuk ke kamar, saya keluar langsung udah tegang semua, ya. Ini Tuhan berfirman, kita dikatakan sebagai pendusta, saya bilang, wow. Padahal sedikit saja kesalahan itu. Apa kesalahan? Ya, Tuhan mau kita di saat datang menyembah kepada Tuhan ada kerinduan dalam hati kita, ya. Oke. Jadi itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, ya. Kita memiliki kerinduan, bukan hanya rutinitas datang menyembah Tuhan. Saya saja selama di Sulawesi, ya, pelayanan sebenarnya saya hanya banyak duduk diam, ya. Menyembah pun saya di dalam hati. Sampai sebenarnya ada orang yang tersandung dengan cara saya berdoa, ya. Nah, sampai menuduh saya nggak pernah penyembahan. Apa penyembahan itu harus seperti, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Nah, yang seperti ini juga belum tentu kita katakan penyembahan. Siapa tahu dia hanya bernyanyi, ya. Karena itulah tertibnya Roh Kudus, ya. Apalagi di satu rumah yang saya baru diundang, ya. Itu saya hanya dibawa duduk diam. Sampai berjam-jam nanti tahan itu berdoa, ya. Nah, jadi jangan jadikan bernyanyi-bernyanyi itu sebagai keinginan daging jadinya, ya. Karena kemarin saya ada pelayanan di satu tempat, saya tidak usah kasih tahu di mana, ya. Saya diundang ke rumahnya. Nah, tetapi karena dia lihat saya tidak ada bernyanyi-bernyanyi, dibilang, ibu nggak ada penyembahan di rumah saya. Aduh, padahal dari pagi saya berdoa sampai sekian jam, saya sampai bilang, Bu, jadi saya di kamar itu ngapain sih, Bu, sampai berjam-jam? Bukannya main handphone, iya kan? Nah, saya berdoa, saya penyembahan. Karena apalagi di rumah orang itu terlebih, saya itu apa? Berdoa, mendoakan keluarga itu apa yang Tuhan firmankan. Karena begitu juga waktu pesan-pesan kepada daerah-daerah di Sulawesi, segitu saya duduk diam di tempat itu. Satu contoh, ya, di Sulawesi Utara. Nah, pesan itu ada tidak di saat saya ada di sini, tetapi pesan itu diberikan di saat saya sudah berdiri di kota itu. Setelah saya berdiri di kota itu, sampai di kota itu, saya ambil doa khusus, ya. Saya ambil doa khusus langsung. Semua pesan itu disampaikan, ya. Waktu di Sulawesi Tenggara, di Sulawesi Barat, di Sulawesi Utara, Selatan, 5 provinsi ini, ya. Di tempat itu juga Tuhan berfirman. Jadi kalau saya satu contoh datang ke rumah saudara, dan saudara lihat nggak ada saya, ku sembah Kau Tuhan, seperti itu, jangan salah paham, ya. Bukan berarti saya tidak menyembah, bukan berarti saya tidak berdoa. Sampai kemarin saya dituduh,
Saudara, saya melihat ibu tidak berdoa katanya, karena yang saya layani ini orang muslim, ya. Saya diminta melayani keluarganya yang semua muslim. Nah, saat itu mau makan. Di saat mau makan saya melihat mereka sudah duluan makan, ya. Nah, namanya pertama kali ketemu, ya kita kan menghargai mereka di dalam agama masing-masing, ya. Nah, saya berdoa waktu makan tutup mata, ya, dan diam. Karena kan nggak mungkin saya bersuara berdoa, Bapa kami yang di sorga terima kasih buat makanan ini, kan nggak mungkin ya, kayak fanatik, kayak gimana ya. Nah, saya juga menghargai mereka, apalagi mereka sudah makan. Apa iya saya harus berdoa bersuara? Terus saya katakan, loh, jadi sebenarnya berdoa itu seperti apa dan bagaimana? Apakah ia harus bersuara sementara yang di samping saya belum saya kenal dan saya tahu mereka dari agama seberang yang hendak dilayani, ya? Nah, inilah pencari-cari celah di akhir zaman, ya. Tapi beralihlah kita dari situ. Kita harus mengampuni orang-orang itu. Oke. Jadi tadi orang-orang yang tidak bercela dan yang jujur, merekalah yang akan diberi pertolongan dan merekalah yang diberikan perlindungan, ya. Jadi berjuanglah untuk menjadi orang yang jujur di hadapan Tuhan, ya. Sekecil apapun teguran itu, lakukan, ya. Taat dengan apa perintah Tuhan, sekecil apapun. Karena di saat kita tidak taat dengan perintah Tuhan, maka kesusahan yang akan terjadi dalam hidup kita. Waktu di Manado, ada satu perintah yang saya tidak taati. Saat itu Tuhan perintahkan saya ke Sulawesi Tengah. Nah, saya lihat penerbangan. Kalau ke Sulawesi Tengah, tiketnya saat itu 2, sekian, sekitaran 2,5 juta lah, ya. Nah, saya lihat rute penerbangannya. Rute penerbangannya ternyata dari Makassar dulu, baru ke Palu. Nah, saya bilang sama Tuhan, Tuhan, toh juganya nanti saya ada doa di Makassar. Ya sudahlah Tuhan, aku ke Makassar duluan lah, karena tiketnya lebih murah, jadi kita nggak double, itu maksudku, ya. Karena kalau satu contoh, saya ke Palu dulu tiketnya sudah langsung 2,5, sementara kembali lagi nanti ke Makassar. Nah, jadi maksudku saya dari Manado dulu ke Makassar. Nah, nanti doa di Makassar sampai dari Makassar baru ke Palu. Tuhan tidak katakan iya, tetapi saya mengambil keputusan. Toh saya taat akan perintah doa keliling, ya. Alhasil apa yang terjadi? Waktu di pesawat saya rasakan hadirat itu tidak memenuhi. Saya rasakan rohnya Tuhan undur daripadaku. Wow. Inilah kesusahan terbesar dalam hidupku, ya. Di saat saya tidak punya uang, di saat saya tidak punya beras atau apa, saya tidak susah, ya. Bahkan saya akan bernyanyi tuh. Tetapi di saat saya tidak merasakan hadirat Tuhan, itu kesusahan terbesar dalam hidupku, ya. Galau saya langsung di pesawat, ya. Sampai saya bilang, Tuhan tolong, ya. Saya tahu saya salah, lindungi di pesawat ini Tuhan. Nah, saya lihat-lihat jam. Oh, segeralah berlalu, segeralah sampai. Karena saya sudah tahu saya salah, ya. Benar, saya taat akan perintah doa keliling. Tetapi apa? Saya merubah rutenya Tuhan. Saya berniat untuk mempermudah rute itu, ya. Sesungguhnya bukan mempermudah rute, ya. Mempermudah juga, tapi mengirit biaya, ya. Padahal itu bukan urusan saya sebenarnya, itu urusan Tuhan, ya. Cara Tuhan itu untuk menyediakannya. Kalau saudara bertanya, jadinya gimana? Cukup nggak? Cukup. Saya ini pulang kan. Nah, waktu berangkat kemarin uang cuma 400.000 sampai Jakarta. Nah, pulang juga kan. Itulah luar biasanya Tuhan kita, ya. Intinya jangan pernah khawatir. Nah, saya lanjut cerita tadi. Di saat sudah mendarat di Makassar, ya, ada beberapa orang yang sudah janji mau menjemput, semua dibatalkan, ya. Tapi saya sudah tahu ini akan batal karena saya sudah melanggar firman Tuhan, ya. Saya ke toilet, sebenarnya saya ke toilet mau ngapain, ya.
Jangan saudara katakan toilet itu mana bisa berdoa, di mana-mana bisa berdoa, ya. Saya ke toilet, saya mengambil tempat aman. Saya duduk saja di toilet itu. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan ampuni saya Tuhan, saya tahu saya sudah melanggar, saya mempermudah rute. Tapi sesungguhnya bukan itu perintah Tuhan. Tuhan, tolong tunjukkan orang di bandara ini yang bisa mengantar kami ke penginapan. Saya mau berdoa, ya. Puji Tuhan, ada orangnya, ya, yang kenalan di sana. Akhirnya beliau juga yang membawa dan menghantarkan ke penginapan, ya. Sampai di penginapan saya berdoa. Segitu berdoa, Tuhan bilang apa? Pergi ke Sulawesi Tengah, ya. Karena memang ke Sulawesi Tengah lah yang Tuhan tuju, ya. Belum ke Makassar, memang akan ke Makassar tapi belum Makassar. Akhirnya apa yang harus aku terima? Saya harus naik bus selama 22 jam apa 20 jam, ya. 20 jam, ya. Belum pernah saya naik bus seperti itu. Tetapi Tuhan masih tetap menyatakan kemurahannya, kan gitu, ya. Gimana pula kalau saya jatuh tadinya di pesawat karena ketidaktaatan. Nah, di sini saya mau mengajar kepada saudara, sekecil apapun perintah itu lakukan, ya. Jangan pernah menganggap rendah, sebab hanya di dalam ketaatanlah dan kesetiaan Tuhan menyatakan kita sebagai pemenang, ya. Oke. Topik khotbah kita pada malam hari ini, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Nah, saya ambil itu dari mana? Tadi waktu kami ibadah sore, ya, ibadah Sabat, jam 3 kami biasanya ibadah Sabat, ya. Nah, nanti mungkin akan dipercepat setelah rumah doa selesai. Jadi saat itu pun secara daging saya nggak ada niat untuk malam ini live streaming. Nah, itu biasanya iblis kan mencobai, ya. Sampai tadi ada yang nanya, Bu, gimana malam ini ibadah nggak? Ya, saya bilang saya kurang tahu, lihat nanti aja, karena saya lelah. Kemarin saya baru nyampe, itu pun hujan-hujanan, ya. Alasannya alasan, ya. Tapi di dalam hati ini saya nggak terima dengan alasan saya sendiri, ya kan? Nah, di dalam Tuhan harus siap sedia, baik tak baik waktunya, ya. Jadi pas ibadah tadi, sembari Immanuel sampaikan firman, Immanuel lagi tuh, banyak banget tugas Immanuel ini, ya. Dari pagi jam 5 sampai jam 6, jam 6 sampai jam 9 ibadah Sabat dia lagi. Satu hari ini nih, ya. Nah, sembari dia menyampaikan firman, saya berdoa, Tuhan, apa yang harus hamba sampaikan kepada umatmu? Langsung diberikan 1 Petrus pasal yang keempat. Di saat saya buka, langsung ditunjukkan ke ayat 7, ya. Sebenarnya perikopnya hidup orang Kristen, ya. Tapi saya ambil judul, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Kenapa? Kadang orang-orang di YouTube, ya, kalau melihat judul seperti digertak-gertak dikit baru hadir. Kalau judulnya biasa-biasa, udah biasa, padahal di dalamnya ada firman yang harus kita dengar, ya. Nah, jadi bukan supaya saudara banyak-banyak untuk konten-kontenan, no, tidak. Kita di sini bukan untuk konten-konten, bukan untuk cari uang, ya. Namun kita membawa jiwa-jiwa kepada kebenaran, ya, walau melalui sosial media, karena ini Tuhan sediakan meluas, ya. Dan tidak terbatas ini wilayah Indonesia ikut hadir dalam ibadah ini. Amin. Kemuliaan hanya bagi Elohim di tempat yang maha tinggi. Saya akan bacakan dari 1 Petrus pasal keempat ayat yang ke-7, ya. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Memang sudah dekat, ya. Apakah saudara bisa merasakan dan melihat, ya, bagaimana Israel saat ini sedang diserang dan dikepung? Beberapa waktu lalu saya telah bersaksi kepada saudara, bahkan dari tahun 2016, Israel itu sesungguhnya itu menjadi tolak ukur bagi kita untuk melihat keadaan zaman.
Dan saya pernah katakan kepada saudara, ya, kalau Israel sudah dikepung, ya, maka di sana kita harus berjaga-jaga. Karena di sini juga perjuangan Israel untuk membangun bait suci di dalam kesusahan, ya. Karena apa? Apa perang akan selesai? Enggak. Bahkan semenjak Rusia berperang, saya sudah sampaikan kepada saudara, jangan harap dunia ini akan berhenti dalam perang, namun akan bertambah satu persatu, sampai akhirnya memuncak. Ya, kita tidak tahu. Ya, di zaman Nuh, bumi ini dihabiskan oleh apa? Air. Tetapi di zaman kemurkaan, bumi ini akan dihanguskan dengan apa? Api. Ya, kedatangan Tuhan diibaratkan seperti zaman Nuh. Maka karena itu, siapkan bahtera saudara, ya. Jangan berleha-leha. Bahtera di dalam kekudusan, ya. Tubuh saudara lah yang menjadi bahtera itu. Persiapkan bahtera saudara menjelang hari yang akan datang, menjelang kedatangan Tuhan yang akan tiba. Karena Dia hanya akan melayakkan orang-orang yang didapatinya setia, tidak bercacat, tidak bernoda pada hari itu juga. Hari itu juga, ya, bukan saat ini. Karena jikalau hari ini kita tidak bercacat dan tidak bernoda, ya, tidak ada jaminan di saat hari kedatangan Tuhan kita juga tidak bercacat, tidak bernoda, tetapi hanya ada perjuangan. Kalau hari ini saudara tidak bercacat dan tidak bernoda, maka berjuanglah. Setiap hari sangkal diri, pikul salib. Maka berjuanglah untuk selalu melakukan kehendak Tuhan. Berjuanglah untuk selalu diam dalam hadirat Tuhan. Jangan menghitung-hitung jammu atau melihat kalender, ya. Oh, enggak datang-datang pun. Nanti saudara kecewa. Setidaknya ingat ini, kematian tidak ada yang tahu. Karena sebentar orang bisa tersenyum, sebentar lagi kita dengar sudah meninggal, apalagi sekarang, ya. Ini sekarang saya tidak heran. Banyak kematian di mana-mana dan rata-rata penyakitnya apa? Serangan jantung. Sesuai dengan nubuatan yang telah Tuhan berikan tahun 2021. Ya. Ini tingkat kematian karena serangan jantung sudah sangat tinggi, sudah sangat banyak, ya. Di mana-mana setiap ada orang yang mati saya tanya kenapa? Serangan jantung. Jadi hati-hati saudara. Bagi yang sudah terkena tanda kemarin itu, saya tidak katakan tanda bilangan, ya. Saya tidak berani mengatakan itu, ya. Bagi yang sudah menerima itu, tidak ada kompromi lagi, ya. Harus hidup berpaut kepada Tuhan sepenuhnya agar kiranya tubuhmu benar-benar dibentengi dan dilindungi, ya. Harus pola hidup yang benar-benar sehat secara jasmani dan secara rohani, ya. Harus benar-benar berpadanan dengan Tuhan. Nah, jadi ingatlah itu. Kalau saudara menghitung-hitung nggak datang-datang Tuhan itu, ya, sama nanti di zaman ini juga sudah dikatakan demikian. Dari zaman nenek moyang dikatakan kalau Tuhan itu sudah akan datang, ya. Jangan sampai bosan nantinya. Tetapi setidaknya ingatlah ini, kematian tidak ada yang tahu kapan waktunya. Nggak ada yang bisa menjamin hidup seseorang, ya. 1 jam, 2 jam, 1 hari, 1 minggu ke depan gak ada yang bisa menjamin, ya. Oleh karena itu, kalaupun hari ini, detik ini, waktu Tuhan tiba dalam hidup saudara dan saya, ya, Tuhan telah mendapati kita setia, tidak bercacat, tidak bernoda, maka kita dilayakkannya sebagai pemenang di saat kita telah selesai mengakhiri pertandingan di dalam bumi. Jadi harus berjaga-jaga senantiasa, ya. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Perang Israel. Mungkin saya nanti akan cari dulu, ya. Ada sebenarnya waktu di Sulawesi Tuhan berfirman, tapi saya taruh di mana, ya?
Karena biasanya saya selalu catat itu di handphone. Tuhan berfirman tentang kejadian yang di 26 September. Nanti saya tahu, mungkin saya cari tahu, mungkin ke minggu depan kali ya, karena saya tadi lupa ya. Tapi saya coba cek, siapa tahu ada dekat ya. Oke, ini ada sedikit kesaksian juga ya. Ini tanggal 15 Oktober 2023. Dikatakan di sini, jikalau Yerusalem berdiri, kesusahan akan terjadi di seluruh bumi. Ya. Di saat Yerusalem lemah, mereka akan berdiri. Di saat mereka sudah menyatakan diri untuk berdiri, bangkit, berperang, maka ketahuilah, ya, kesusahan akan terjadi di seluruh bumi. Ini nubuatan yang Tuhan berikan tanggal 15 Oktober 2023, ya. Dan 3,5 masa itu di depan mata, ya. Nah, jadi waktu Tuhan berfirman, ya, saya tertidur ini. Setelahnya ya, saya tertidur. Seperti biasa saya sudah katakan, di saat saya ada berdoa dan mata saya ditarik dan tidak tertahankan, itu pasti Tuhan mau menyampaikan firman-Nya. Nah, setelah Tuhan berbicara ini, ya, saya langsung tertidur. Karena ini jamnya, ya, jam 7:12. Dan kemudian ada tulisan di bawah, mimpi ada yang berkata apakah sudah waktu lagi, jam 7:43. Nah, karena biasanya hanya 10-20 menit saya tertidur itu, ya. Nah, jadi di dalam mimpi itu ada seorang yang berkata kepada seseorang yang sosoknya besar sekali, ya. Nah, dan sesungguhnya di dalam mimpi itu saya seperti mengenali dia yang berkata ini, ya. Nah, dia katakan, apakah sudah sedikit lagi waktunya? Ya. Dan suara itu, pribadi yang besar itu katakan, sudah sangat sedikit, tetapi sambil menangis. Ya. Ingat, seorang yang tadi bertanya itu mengatakan kepada Tuhan, apakah sudah sedikit lagi waktunya? Nah, jadi di dalam pertanyaan itu berarti sebelumnya sudah ada konfirmasi, iya kan? Nah, konfirmasi kalau dia akan datang. Nah, sehingga seseorang yang bertanya itu mengatakan, apakah sudah sedikit lagi waktunya? Nah, waktu apa? Waktu kesudahan bumi ini. Waktu kedatangan Tuhan. Waktu endingnya dunia. Apakah sudah tinggal sedikit lagi? Dan Tuhan katakan, sudah tinggal sedikit lagi. Sambil menangis, ya. Dia bersedih. Kenapa Tuhan bersedih? Kenapa dia menangis mengatakan waktunya sudah tinggal sedikit? Karena dia melihat domba-dombanya masih banyak yang jauh, tersesat, terhilang, dan banyak domba-dombanya yang pergi darinya. Sementara hari sudah semakin senja. Saya pernah bersaksi kepada saudara. Saat itu saya melihat dia sedang duduk di bawah pohon. Ya, ini penglihatan yang Tuhan berikan. Dan di saat dia duduk di bawah pohon, ya, cara duduknya kakinya di sini, ditekukkan, jadi tangannya ke kakinya seperti tertunduk gitu. Sedih wajahnya, ya. Saya hanya melihat, tetapi itu wajahnya itu cahaya, ya. Tapi kita yang merasakan kesedihannya, ya. Nah, kemudian dia berdiri dan berjalan di tepi gunung, ya. Dia menatap langit. Dia katakan, ini sudah mulai gelap. Kalau di dalam penglihatan itu seperti pukul-pukul. Kalau di sini ya, karena beda terangnya di sini dengan di kota ya. Kalau di sini sekitar pukul 6:30 gitu ya. 6:30, karena 6:30 itu masih ada cahaya, ya. Nah, seperti itulah cahaya yang ditunjukkan. Jadi dia lihat ke langit. Dia katakan, hari sudah akan senja, tetapi domba-dombaku belum kembali. Nah, apa artinya? Dunia ini sudah akan selesai.
Tuhan sudah akan datang membawa dombanya kembali, tetapi domba-dombanya belum ada yang kembali. Dia sudah mau membawa domba itu ke kandangnya. Tuhan sedang mau membawa kita ke surganya. Tetapi apa? Tuhan melihat kalau domba-domba itu belum ada yang kembali. Ya. Tuhan melihat masih banyak jiwa-jiwa yang belum menyadari segala sesuatu. Masih terlena dengan keadaan bumi ini. Jangan lengah, saudara. Ya. Saya benar-benar mengimani dan saya benar-benar tahu kalau umur dunia ini sudah tidak akan lama lagi. Hanya nggak tahu kapan, kan gitu aja. Tetapi tanda sudah Tuhan berikan. Ya. Kejadian di Israel itu bukan kebetulan, tetapi itu telah tertulis. Ya. Dan segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini, baik perang, gempa di mana-mana, semuanya sudah dinubuatkan. Sekarang apa lagi yang harus kita kerjakan? Ya. Ini bukan zamannya lagi menimbun-nimbun harta. Bukan zamannya lagi untuk memperluas daerah-daerah, ya. Apa ini, ada serangga tiba-tiba, ya. Bukan zamannya lagi, ya, untuk kita terdiam dan berpangku tangan. Tetapi ini zamannya kita benar-benar mengejar kekudusan, ya, bukan mengejar harta dunia. Tetapi ini zamannya mengejar kekudusan untuk masuk ke dalam bahtera, ya. Jadi supaya kita mengerti, amin. Kami juga berjuang. Saudara Immanuel juga berjuang, ya. Saya juga berjuang. Kami semua yang ada di sini juga berjuang, ya. Luar biasa kami dididik di sini. Luar biasa. Sampai sekecil apapun, ya. Bahkan kami dilarang untuk memegang ini. Kecuali itu hanya buka WA apa segala macam. Karena apa? Banyak orang yang tersesat karena ini, ya. Membuka-buka handphone sekian jam bisa tahan, ya. Membuka berita, membuka apa bisa tahan sekian jam. Tapi baca firman Tuhan, ya, cukup setengah jam, 10 menit sudah cukup. Bagaimana bisa duduk diam dalam hadirat Tuhan, bermazmur di hadapan Tuhan? Nah, makanya kami siap diproses di tempat ini. Kami siap dibentuk. Karena apa? Dunia ini bukanlah milik kita. Dunia ini adalah tempat pertandingan, tempat sementara. Jadi ada tertulis, bodohlah orang. Bahkan ini di zaman Rasul Paulus sudah dituliskan. Cuman saya lupa, nanti saya cari ayatnya, ya. Yang menimbun-nimbun harta di zaman ini katanya, ya. Tetapi sekarang saya sampaikan kepada saudara, bodohlah orang yang menimbun-nimbun harta di zaman ini. Kenapa? Karena secara kacamata rohani, kacamata jasmani pun kita bisa melihat keadaan ini. Dunia sedang tidak baik-baik saja. Makanya berhikmat. Jangan saudara dihanyutkan oleh siasat-siasat si iblis, ya. Karena siasat iblis itu ngapain? Membuat manusia terlena, supaya lupa jikalau raja telah memanggil, jikalau raja telah menyatakan undangan dan mengingatkan kembali untuk hadir ke dalam pesta itu. Tetapi iblis tidak mau tinggal diam. Orang-orang yang telah menerima undangan akan pesta perjamuan itu dibuatnya terlena. Makanya dikatakan, ya, ada mereka yang sibuk dengan pekerjaan mereka. Percepatan sedang terjadi, saudara. Sedang terjadi, percayalah, ya. Jadi kalau ada khotbah-khotbah yang mengatakan, oh dunia ini masih ada ribuan tahun lagi, kan dikatakan, nah, dunia katanya umurnya 6.000 sekian, jadi masih sisa sekian ratus tahun lagi katanya. Oh ini, ya. Jadi dia merasa masih hidup 100 sekian lagi, sementara umurnya sudah berapa tahun, ya. Nah entahnya tiba-tiba mati besok, kita kan nggak tahu. Karena kematian itu nggak pandang umur. Anak-anak pun mati, remaja, dewasa mati, orang tua mati. Semua orang menghadapi antrian kematian.
dan tidak pandang usia, ya. Jadi jangan kita karena ada penghitungan dari beberapa orang, ya. Nah, dari beberapa pengajaran, ya, puji Tuhan saya tidak dapat pengajaran-pengajaran itu. Karena apa? Tuhan tidak berkehendak saya mempelajari di luar daripada apa yang tertulis, ya. Tuhan tidak pernah mengizinkan saya membaca buku-buku lain. Hanya ini saja, ya. Sehingga saya tidak mengerti kalau dikatakan umur dunia katanya ada 6.000 tahun. Nah, ini kan Israel masih tahun 5.000 sekian, berarti masih ada sekian ratus tahun lagi katanya. Ya sudah, kalau persiapan saudara seperti itu. Yang saya tahu kematian itu tidak pandang usia, itu saja. Jadi supaya di saat kematian itu pun ada, kita sudah berjaga-jaga, kita sudah bersiap-siap, ya. Nah, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Mazmur 120. Dikejar-kejar fitnah. Nyanyian ziarah. Dalam kesesakanku aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku. Ya Tuhan, lepaskanlah aku daripada bibir dusta, daripada lidah penipu. Apakah yang diberikan kepadamu, dan apakah yang ditambahkan kepadamu, hai lidah penipu? Panah-panah yang tajam dari pahlawan dan bara kayu arar. Celakalah aku, karena harus tinggal sebagai orang asing di Mesek, karena harus diam di antara kemah-kemah Kedar. Cukup lama aku tinggal bersama-sama dengan orang-orang yang membenci perdamaian. Aku ini suka perdamaian, tetapi apabila aku berbicara, maka mereka menghendaki perang. Mazmur 121. Tuhan penjaga Israel. Nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Mazmur 122. Doa sejahtera untuk Yerusalem. Nyanyian ziarah Daud. Aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Sekarang kaki kami berdiri di pintu gerbangmu, hai Yerusalem. Hai Yerusalem yang telah didirikan sebagai kota yang bersambung rapat, kemana suku-suku berziarah, yakni suku-suku Tuhan, untuk bersyukur kepada nama Tuhan, sesuai dengan peraturan bagi Israel. Sebab di sanalah ditaruh kursi-kursi pengadilan, kursi-kursi milik keluarga Raja Daud. Berdoalah untuk kesejahteraan Yerusalem. Biarlah orang-orang yang mencintaimu mendapat sentosa. Biarlah kesejahteraan ada di lingkungan tembokmu, dan sentosa di dalam purimu. Oleh karena saudara-saudaraku dan teman-temanku, aku hendak mengucapkan, semoga kesejahteraan ada di dalammu. Oleh karena rumah Tuhan Allah kita, aku hendak mencari kebaikan bagimu. Mazmur 123. Berharap kepada anugerah Tuhan. Nyanyian ziarah. Kepadamu aku melayangkan mataku, ya Engkau yang bersemayam di surga. Lihat, seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada tangan tuannya, seperti mata hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya. Demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan Allah kita, sampai Ia mengasihani kita. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami, sebab kami sudah cukup kenyang dengan penghinaan. Jiwa kami sudah cukup kenyang dengan olok-olok orang-orang yang merasa aman, dengan penghinaan orang-orang yang sombong. Mazmur 124.
Terpujilah penolong Israel. Nyanyian ziarah Daud. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, biarlah Israel berkata demikian. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, ketika manusia bangkit melawan kita, maka mereka telah menelan kita hidup-hidup. Ketika amarah mereka menyala-nyala terhadap kita, maka air telah menghanyutkan kita, dan sungai telah mengalir melingkupi diri kita. Maka telah mengalir melingkupi diri kita air yang meluap-luap itu. Terpujilah Tuhan yang tidak menyerahkan kita menjadi mangsa bagi gigi mereka. Jiwa kita terluput seperti burung dari jerat penangkap burung. Jerat itu telah putus, dan kita pun terluput. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Mazmur 125. Aman dalam lindungan Tuhan. Nyanyian ziarah. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah seperti gunung Sion yang tidak goyang, yang tetap untuk selama-lamanya. Yerusalem, gunung-gunung sekelilingnya, demikianlah Tuhan sekeliling umatnya, dari sekarang sampai selama-lamanya. Tongkat kerajaan orang fasik tidak akan tinggal tetap di atas tanah yang diundikan kepada orang-orang benar, supaya orang-orang benar tidak mengulurkan tangannya kepada kejahatan. Lakukanlah kebaikan ya Tuhan, kepada orang-orang baik dan kepada orang-orang yang tulus hati. Tetapi orang-orang yang menyimpang ke jalan yang berbelit-belit, kiranya Tuhan mengenyahkan mereka bersama-sama orang-orang yang melakukan kejahatan. Damai sejahtera atas Israel. Mazmur 126. Pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Nyanyian ziarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa, dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Mazmur 127. Berkat Tuhan pangkal selamat. Nyanyian ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Mazmur 128. Berkat atas rumah tangga. Nyanyian ziarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu, dan anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu.
damai sejahtera atas Israel. Mazmur 129. Terluput dari kesesakan, nyanyian ziarah. Mereka telah cukup menyesakkan aku sejak masa mudaku. Biarlah Israel berkata demikian. Mereka telah cukup menyesakkan aku sejak masa mudaku, tetapi mereka tidak dapat mengalahkan aku. Di atas punggungku pembajak membajak, membuat panjang alur bajak mereka. Tuhan itu adil. Ia memotong tali-tali orang fasik. Semua orang yang membenci Sion akan mendapat malu dan akan mundur. Mereka seperti rumput di atas sotoh yang menjadi layu sebelum dicabut, yang tidak digenggam tangan penyabit atau dirangkum orang yang mengikat berkas, sehingga orang-orang yang lewat tidak berkata, "Berkat Tuhan atas kamu, kami memberkati kamu dalam nama Tuhan." Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya.